Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Besar harapan dan doa kami, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, di video kali ini kita akan membahas bagaimanakah kedudukan wanita di dalam surga. Jika laki-laki mendapatkan bidadari, wanita dapat apa di surga atau tempat yang paling dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Surga adalah negeri yang diciptakan dengan penuh kenikmatan, sempurna abadi, dan tiada habisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman. Penghuni surga akan memakai sutra yang halus dan tebal, serta duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami beri mereka bidadari di dalamnya. Mereka meminta segala macam-macam buah-buahan. Dengan amalan dari segala kekhawatiran, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, kecuali kematian di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka jahim, sebagai karena dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat Ad-Duhan ayat 51-57. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang kenikmatan surga, yang salah satunya Allah janjikan adalah bidadari-bidadari cantik yang bermata jelita. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir bagaimanakah kedudukan wanita dalam surga? Jika laki-laki disiapkan bidadari, apakah wanita disiapkan bidadara? Dan inilah ulasannya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ahli surga itu makan dan minum di dalam surga, tetapi mereka tidak membuang air besar, tidak buang ingus, dan tidak kencing. Akan tetapi, apa yang mereka makan di dalam surga itu menjadi sendawa, seperti bau minyak kasturi. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir, sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim. Pengertian ini sangatlah luas dan tidak dapat dibayangkan oleh akal dan pikiran manusia. Karena luasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabb-mu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara, yang tersimpan, baik sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-24. Berdasarkan dalil-dalil tadi, seolah-olah kenikmatan surga dan bidadari-bidadari hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Namun pada hakikatnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan segala keindahan, kesenangan, dan kenikmatan yang ada dalam surga, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pemandangan yang indah, dan juga pasangan, maka hal itu bukanlah untuk laki-laki saja, melainkan berlaku untuk umum, baik laki-laki maupun wanita, selama mereka masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya
Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Allah juga berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Sebagaimana kaum laki-laki, wanita pun juga ingin mendapatkan pasangan di dalam surga. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa di surga nanti, wanita akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita di surga adalah istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah jika laki-laki atau wanita yang belum sempat menikah di dunia, atau mereka sudah menikah tetapi bercerai? Siapakah pasangan mereka di surga? Keadaan wanita di dunia tidak luput dari 6 keadaan. 1. Ia meninggal sebelum menikah. Maka wanita ini dinikahkan dengan laki-laki ahli surga yang juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia. Dan setelah Allah sempurnakan laki-laki tersebut, sama seperti ahli surga lainnya yang memanjakan mata dan menyenangkan hatinya. Yang kedua, dia ditolak oleh suaminya dan tidak menikah lagi sampai meninggal. Kondisi wanita ini sama dengan kondisi wanita yang pertama. Maka wanita ini dinikahkan dengan laki-laki ahli surga yang juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia. Dan telah Allah sempurnakan laki-laki tersebut sama seperti ahli surga lainnya yang memanjakan mata dan menyenangkan hatinya. Yang ketiga, suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia menikah lagi. Wanita dengan kondisi seperti ini, maka suami yang paling terakhir di dunia yang akan menjadi suaminya di surga nanti. Yang keempat, dia sudah menikah, namun suaminya tidak masuk ke dalam surga bersamanya. Misalkan suaminya adalah seorang yang murtad dan melakukan kesyirikan, kondisi wanita ini juga sama dengan kondisi wanita yang pertama dan kedua. Meskipun dia meninggal dalam keadaan bersuami, tetapi suaminya tidak ikut ke surga bersamanya, maka wanita dengan kondisi ini akan dinikahkan dengan laki-laki ahli surga. Ia juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia, yaitu dia meninggal sebelum dia mentalak istrinya dan tidak menikah lagi sampai meninggal. Ataupun dia sudah menikah, namun istrinya tidak masuk ke dalam surga bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang membujang di surga. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap wanita yang masuk ke surga pasti bersuami. Yang kelima, suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi. Artinya, wanita ini menjadi janda sampai akhir hayatnya. Maka suaminya di dunia itulah yang akan menjadi suaminya di surga. Yang keenam atau yang terakhir, dia meninggal setelah menikah, baik suaminya menikah lagi ataupun tidak. Sepeninggalnya wanita dengan kondisi seperti ini, kelak di surga akan menjadi istri dari suaminya di dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seorang wanita di surga adalah istri bagi dia yang terakhir di dunia. Syekh Ibnu Jibrin berkata, disebutkan juga dalam hadis bahwa setiap wanita yang hidup di surga mempunyai kelebihan, melebihi bidadari, disebabkan karena amal solehnya dan ketaatan yang dia kerjakan di dunia. Oleh karena itu, wanita yang beriman akan masuk surga seperti halnya laki-laki yang beriman. Demikianlah sahabat video tentang bagaimanakah kedudukan wanita di dalam surga. Jika laki-laki mendapat bidadari,
wanita akan mendapat apa. Bagi sahabat semua, semoga kita bisa mengambil makna dan jawaban, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.